Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Sahabat Abang TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Alangkah baiknya hewan kita menuliskan sholawat di kolom komentar agar dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab As-Safinatun Najah. Orang yang bersolawat menuliskan di buku ataupun di kolom komentar misalkan, malaikat akan beristighfar untuknya selama solawat itu belum terhapus. Maka tuliskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, solat merupakan rukun Islam kedua. Karena itu solat disebut sebagai tiangnya agama. As-salatu imaduddin, solat adalah tiangnya agama. Dalam melaksanakan solat ada ketentuan yang harus dilakukan. Salah satunya menutup aurat. Menutup aurat dengan menggunakan baju ataupun yang lainnya. Tapi tidak sembarangan baju yang bisa dipakai untuk sholat. Salah satunya adalah baju yang ada najisnya, maka tidak bisa dijadikan alat untuk kita sholat. Karena menutup aurat dengan pakaian yang bersih menjadi syarat di dalam sholat. Tetapi para ulama ada yang melarang, hukumnya makruh ketika kita memakai baju yang bergambar ataupun mukena yang bergambar yang akan mengganggu orang yang sholat di belakang kita atau di samping kita. Memakai baju bergambar ataupun mukena ketika sholat hukumnya makruh. Kewajiban berpakaian ketika sholat bersandar pada hadis riwayat Umar bin Abu Salmah yang termuat dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam hadis tersebut diriwayatkan bahwa Rasulullah melaksanakan sholat dengan mengenakan satu lapis pakaian yang kedua ujungnya dikaitkan. Di dalam hadis diriwayatkan dari Salmah bin Aqwa, dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang lelaki yang gemar berburu. Bolehkah aku mengerjakan sholat dengan hanya memakai satu kain?" Beliau menjawab, "Boleh. Tetapi kancinglah meskipun dengan duri, agar auratmu tidak kelihatan." Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Nasai. Kewajiban berpakaian ketika sholat bagi wanita juga disebutkan dalam hadis Ummu Salmah, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, bolehkah seorang wanita sholat dengan hanya memakai baju kurung dan kerudung tanpa melapis kain lagi di luarnya? Beliau menjawab, boleh jika baju kurung tersebut lebar dan sampai menutupi kedua telapak kakinya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga diikuti oleh kaum perempuan yang mengenakan pakaian yang menyelubungi seluruh tubuhnya, sehingga ketika mereka kembali ke rumah tidak dapat dikenali oleh siapapun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ada beberapa riwayat perihal memakai baju bergambar ketika sholat. Salah satunya Imam Bukhari diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah sholat dengan mengenakan pakaian yang bergambar, pakaian tradisional yang bergambar, sehingga pandangannya sempat melirik kepada gambar tersebut. Setelah selesai, beliau berkata, yang artinya, bawalah baju ini dan kembalikan kepada Abu Jaham, berikan pakaian anbijaniyahnya, yaitu pakaian wol yang tidak bergambar, kepadaku. Pakaian ini telah membuat aku lalai dalam sholatku. Ikhwan fillah, mengenai hukum memakai pakaian di dalam sholat ataupun mukena yang bergambar, ini berbeda pendapat di kalangan para alimul ulama.
ada yang membolehkan selama pakaian itu sewajarnya, gambar yang sewajarnya tidak mempengaruhi orang yang ada di belakang kita. Jika gambar itu mempengaruhi, membuat orang lain menjadi tidak khusyuk, yaitu sangatlah mencolok, maka hukumnya adalah makruh. Ataupun ada bacaan yang mungkin orang lain akan membaca ketika kita sholat berada di depan. Nah, hukum memakai pakaian tersebut adalah makruh. Bahkan ada yang menyebutkan memakai mukena yang bercorak itu makruh. Bahkan ada yang menyebutkan tidak sah. Namun pemahaman itu adalah keliru. Bisa kita memakai mukena, apapun mukenanya, yang penting suci dan menutupi aurat. Kemudian mukena itu tidak bercorak yang ramai sehingga akan menjadikan orang lain yang berada di belakang kita akan fokus pada gambar yang ada di mukena itu. Alangkah baiknya kita sholat menggunakan kain putih. Nah, tapi ikhwan fillah, pahami juga ketika kita memakai kain putih ataupun mukena yang putih tetapi tidak tebal, yaitu tipis, sehingga kelihatan warna kulit ataupun kelihatan rambut kita. Kelihatan rambut kita hitam karena mukenanya tipis, maka memakai mukena yang seperti itu tidak boleh. Akan menjadikan sebab sholat kita tidak diterima dan batal sholatnya. Karena apa? Karena fungsi memakai mukena ataupun pakaian ketika sholat untuk menutupi warna kulit ataupun warna rambut kita. Nah, sehingga ikhwan fillah, bolehkah kita memakai mukena apapun mukenanya? Yang penting suci, yang penting tidak ada gambar yang sangat mengganggu terhadap orang lain dan tidak tipis sehingga kelihatan rambut kita ataupun warna kulit kita. Alangkah baiknya kita memakai baju dulu, kemudian kita memakai mukena. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pendapat di para alimil ulama tentang pakaian yang bercorak ataupun mukena yang bercorak, yang bergambar. Sholatnya sah namun makruh apabila gambar itu mengganggu orang yang ada di belakang. Jika gambar itu tidak kebangetan, tidak rame, kemudian mukena itu atau pakaian yang kita gunakan di waktu saat sholat tidak mempengaruhi orang yang ada di belakang kita, maka tidak apa-apa. Nah, ikhwan fillah, perlu diketahui sunnah ketika kita melakukan sholat dengan kain yang putih yang tidak bisa orang lain melihat warna kulit ataupun rambut kita. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.